Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Di depan saya sudah ada beberapa optocoupler sudah saya kumpulkan dan saya akan mengeceknya. Karena apa? Karena biasanya ya dalam perbaikan SMPS itu banyak terdapat optocoupler ya di sini. Optocoupler seperti ini sebagai contoh saja. Dalam perbaikan SMPS itu kita sering menemukan atau setiap SMPS memakai yang namanya optocoupler seperti ini ya. Ini untuk menstabilkan pemisah ya antara sekunder sama primer ya. Jadi yang dari sekunder biasanya kaki 1 dan 2 untuk LED-nya. Untuk masuk ke primer penstabil di sini kaki 3 dan 4 itu seperti transistor antara emitor dan kolektor ya. Jadi ini terpisah antara untuk mengisolasi antara tegangan primer live area dengan sekunder ya. Jadi kadang-kadang dalam perbaikan SMPS itu kita sering dipusingkan ya, apakah optocoupler ini masih baik atau tidak, atau penyebab rusaknya SMPS ini apa pada optocoupler atau rangkaian lain. Jadi bagaimana cara kita mengecek apakah optocoupler ini masih bagus atau tidaknya. Jadi saya akan gambarkan dulu bagaimana isi dari optocoupler ini. Kita akan gambarkan kaki 1 dan 2 biasanya LED ya. LED input kaki 1, kaki 2 ya. Kemudian di sini nah biasanya seperti ini 3 ya kalau nggak salah, ini 4. Nah seperti ini isi dari optocoupler. Jadi bagaimana cara kita mengecek baik atau tidaknya, ini tidak bisa dicek dengan multimeter ya. Bagaimana cara mengecek ke sini dan ini jadi terpisah. Jadi kita harus membuat sebuah rangkaian ya. Rangkaiannya sangat simpel untuk mengeceknya, tapi kita memerlukan catu daya atau baterai ya. Jadi kita akan coba seperti ini ya. Kita akan membuat dari input ya. Dari input dulu, misalkan ini ya, bisa langsung ini ke negatif. Dan inputnya ini bisa pakai langsung resistor ya, atau mau pakai indikator, misalkan pakai LED juga di sini bisa. Misalkan pakai LED ya. Nah, di sini resistor dan di sini misalkan ini LED ya. LED ini resistor pakai aja 1 kilo misalkan ya. Ini catu daya. Oke. Dan untuk melihat hasilnya, outputnya sama aja, ini pakai ke negatif. Dan ini juga bisa disamain ya. Disamain bisa. Bisa disamain seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau kedua-duanya nyala, berarti optocoupler ini bagus. Jadi nanti kita lihat biasanya yang rusak itu kebanyakan sih di sini. Misalnya untuk SMP seperti ini, kalau misalkan short ya, bisa aja kena ke sini tegangan. Misalnya kalau short bisa juga tegangan tinggi kena ke bagian kaki 3 dan 4. Jadi bisa kemungkinan ini rusak. Kalau ini jarang ya untuk input karena dari sekunder itu tegangan DC distabilkan, sedangkan ini penstabil, jadi bisa aja rusak. Jadi hanya seperti ini komponen yang dibutuhkan untuk pengetesan yang bernama optocoupler. Oke, jadi ini saya sudah gambarkan ya seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini dia untuk sekundernya berbentuk LED dari optocoupler kaki 1 dan 2 ini sangat bisa aja misalkan rusak ya ketika tegangan over, cuman jarang. Kalau misalkan ini dari primer karena tegangan tinggi, kalau misalkan over bisa saja ke sini, bisa saja ya, bisa saja. Jadi kita akan coba bagaimana cara mengecek yang namanya komponen optocoupler.
Oke, langsung saja saya siapkan ini breadboard ya. Kemudian saya siapkan kabel jumper. Di sini sudah saya siapkan LED dan resistor yang seperti tadi ya. Kita akan susun seperti ini ya. Kita akan susun seperti ini. Misalkan kita taruh dulu ini kaki 1 dan 2. Kaki 1, 2, 3 dan 4. Untuk kaki 4, sorry, ini 3 ya. Ini 3. 1, 2 ini 3. Dan ini 4. Sorry. Untuk kaki 3 saya langsung sambungkan ke negatif. Ke negatif ya, ini negatif. Negatif. Kemudian kaki 4 pakai LED ya. Pakai LED dan resistor 1 kilo ke positif. Nah, untuk inputnya kita akan mengecek bagian 1 dan 2 sama seperti ini, seperti output pakai LED dan resistor ke positif ya. Seperti ini. Ini untuk negatifnya kita akan sambungkan ke negatif kembali. Apabila optocouplernya masih bagus, maka ini akan menyala keduanya. Oke, kita akan cek. Wah, ternyata ini masih bagus ya. Udah seperti ini untuk tester optocoupler. Kita akan zoom. Nah, ini dia tester optocoupler. Kita akan tes ya. Satu-satu. Di sini sudah ada ya beberapa, lihatlah. Nah, titik ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita sambungkan ke sini. Kita akan tes. Ini ke negatif ya. Kalau menyala dua-duanya berarti bagus. Nah, menyala dua-duanya berarti bagus ya. Udah seperti ini rangkaiannya, seperti yang saya tuliskan tadi. Kita akan cek ini bagus ya. Kemudian ini kita akan cek apakah ini bagus. Oke, ini bagus. 2 udah bagus. Kemudian kita akan cek yang ini, apakah ini masih bagus. Nah, ini bagus ya. Lihatlah, keduanya menyala ya. Kemudian ini kita akan cek. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini hanya kedip-kedip ringan, berarti kerusakannya pada pin 1 dan 2 atau pada bagian LED ya. Ini biasanya kerusakan seperti ini, tegangan sekunder pada SMPS melonjak. Jadi kerusakan mengakibatkan pin 1 dan pin 2 jebol ya, seperti ini. Ini jelas ini rusak pada bagian pin 1 dan 2. Kita cek yang ini. Ini kemarin bekas perbaikan ini ya. Perbaikan yang charger ini. Kita cek. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa optocoupler ini untuk bagian 3 dan 4 ini kemarin mengalami short dan rusak ya. Lihatlah untuk bagian inputnya, bagian LED-nya masih menyala, tapi untuk outputnya dia tidak menyala. Kemarin rusak short bagian transistor ini, kemudian merembet ke optocoupler bagian kaki 3 dan 4. Dan hasilnya seperti ini. Ketika dicek, bagian output tidak bisa menyala ya. Ini yang masih bagus, dia akan dua-duanya menyala. Nah, seperti ini yang masih bagus. Sedangkan yang ini
sudah tidak berkedip. Oke, jadi seperti itu cara mengecek komponen yang bernama optocoupler ya. Komponen yang bernama optocoupler. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.